Stop. Kalau kalian ingin nonton video tentang Yahya Waloni, tonton video ini sampai habis. Bahkan ada netizen yang komentar, saya Kristen, pendeta Ezra lebih baik urungkan niatmu. Saya Kristen, tapi saya lihat Ustadz Yahya tidak melihat handphone, tidak melihat kitab baca ayat Bible, dan saya periksa betul Ustadz Yahya baca. Kamu pakai handphone. Sampai botak kepalamu kafir. Ini sampai dapat digelar sarjana teologia ini. Ngaku-ngaku Nabi Muhammad punya 23 istri. 11 dapat kamar, 12 tidak. Innalillahi Saifuddin. Saya kasihan kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi jangan semua juga kan begitu. Nanti kalau semua siapa yang di neraka, ini susahnya. Saya lihat Ustadz Yahya tidak melihat handphone, tidak melihat kitab baca ayat Bible, dan saya periksa betul Ustadz Yahya baca. Kamu pakai handphone. Allahu Akbar. Jadi kalau mau melihara burung, buat sangkarnya besar, ada pokok-pokok kayu dalam, ada kolam ikan, ada makanan. Kalau ada nampak satu burung yang jahat, asik mencotok kepalanya, yang jahat itu tangkap, lepaskan supaya dia hidup aman dan damai. Mungkin di dalam itu ada ahok satu, buang. Ini saatnya kita sikat dia sekarang. Saya sudah kartu mati nih, menghina menista agama mayoritas. Game over saya sudah. Saya keluar, mereka masuk. Jadi waktu di dalam, saya selalu tenang. Kenapa? Saya nunggu keluar. Pembenci saya sedang nunggu masuk. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib? Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Waloni, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Waloni itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada.
Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, begitu. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone, pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, iki lagi rame iki, Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, ya saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya, karena sesama setan jarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini
gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Meja ini tetap meja. Meja ini adalah creatures, ciptaan, dan carpenter adalah creature, pencipta. Pencipta adalah pencipta. Ciptaan adalah sampai botak kepalamu kafir. Saya tidak ada tuh debat seperti Zakir Naik, ambil ayat sana, ambil ayat sini, ujung-ujungnya sama kuat. Nggak ada. Saya sekolah barang itu lama kok. Ini sampai dapat digelar sarjana teologia ini. Baguslah Pak Imam, taruh saja biar tambah sakit hati dia. Ada umat Islam sudah takut taruh-taruh ini. Pasang ini bila perlu kasus besar. Tambah lagi lain kali Pak Imam taruh situ profesor. Dan memang profesor betul. Bukan ngaku-ngaku. Wisuda orang, mana buku saya? Sini, kebetulan ada buku saya ini. Ini ada buku saya, ada dokumen saya lengkap di sini. Nggak beda dong, beda dengan yang murtad ngaku-ngaku Nabi Muhammad punya 23 istri. 11 dapat kamar, 12 tidak. Innalillahi Saifuddin. Hadis dari mana? Nabi Muhammad punya 23. Yang benar sajalah. Kalau kau betul, kita juga orang Islam akan ikuti asal betul dalilmu. Kalau yang saya sampaikan ini, lihat aja dalam Bible. Kalau nggak ada dalam Bible. Termasuk di salib tadi. Nah ini, dokumen-dokumen saya. Lengkap. Dari mana pendeta saya? Ada. Ini berusaha mengkaburkan. Nggak apa-apa, saya juga nggak bangga jabatan setan itu. Alhamdulillah sudah masuk Islam. Saya kasihan kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi jangan semua juga kan begitu. Nanti kalau semua siapa yang di neraka, ini susahnya. Saya pulang dari Medan, di Belawan saya Islamkan orang India, Buddha. Orang India saya kirim ke Pak Imam. Pak Imam ini saya baru bulan tablik akbar. 17 orang dalam sebulan. Di tengah fitnahan kepada UAS dan saya, Masya Allah, orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ada netizen yang komentar, saya Kristen, pendeta Ezra lebih baik urungkan niatmu. Saya Kristen, tapi saya lihat Ustadz Yahya tidak melihat handphone, tidak melihat kitab, baca ayat Bible. Dan saya periksa betul Ustadz Yahya baca, kamu pakai handphone. Allahu Akbar. Jemaahnya sendiri tegur dia. Sudah pasti kau akan kalah. Awas katanya, Yahya Waloni mau tipu kamu. Apa? Saya mau tipu? Saya ini justru yang banyak ditipu oleh pengurus masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Ustadz tolong datang ke masjid kami. Jangan lupa bensin. Lupa habis itu bensin. Sampai di hotel, istri saya bilang, Pak mana bensinnya? Nggak tahu itu. Sudahlah, yang penting sudah ceramah. Tapi di sini jangan sampai lolos. Allahu Akbar. Sudahlah, saya sarankan kau Ezra Sorow, kau masuk Islam sajalah. Ini kan direkam ini, sebentar tersebar lagi. Lebih baik kau kasihanlah, masuk Islam lah, ya. Nanti orang Islam akan ukur kepintaranmu. Sudah betul nggak kau bisa menguasai balago Arabik? Kau bisa nggak masuk Islam dengan cepat menguasai Quran dan hadis?
Sedangkan orang sudah dari nenek moyang Muslim, berat. Betul? Allahu Akbar. Ini bukan juga karena hidayah, bukan cuma karena petunjuk, memang punya kemampuan. Allahu Akbar. Memang gampang di Islam ini. Seperti di gereja, kita bangkit berdiri menyanyi Kidung Jemaat 500, Lukas 5 ayat 7, Bisul 7 ayat 8, Matius 5 ayat 1, Lukas 2 ayat 3, Yohanes 3, Stefanus 5, Tetanus 7. Kita di Indonesia atau di Amerika, setiap ustaz punya satu hubungan yang kuat terkait teori yang benar. Apa itu? Balago, tajwid, bahasa Arab harus dipakai dalam berceramah. Kata Nabi, jangan jawab orang itu kalau tidak menggunakan salam. Dari ujung ke ujung dunia sama kawan. Beda dengan kitabmu, bisa dirubah dalam bahasa Manado, bisa dirubah dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak. Kalau Islam nggak boleh, terjemahnya berubah. Jangan coba-coba huruf hijaiyahnya, satu pun tidak bergeser. Bapak Ibu pernah hitung nggak setiap kata dalam Al-Quran? 2 tahun saya hitung. Kata khair, kata alif, kata lam, kata birabbihim, kata ya'dilun, kata mataksibun, kata taksibun, ma'lam. Saya sudah hitung setiap kata selama 2 tahun sebelum saya masuk Islam. Setiap kata dikunci dengan angka 9. Kalau dia satuan, 9. Kalau dia puluhan, 19. Kalau dia ratusan, 119, 129, tidak pernah mencapai ribuan, hanya sampai ratusan. Saya sudah hitung. Terus saya berpikir, dari mana Muhammad kunci secara komputer? Sudah adakah komputer pada waktu itu? Makanya Departemen Agama Republik Indonesia, Bimas Islam, tahu sekali kalau Al-Quran dipalsukan. Karena setiap kata dia hitung, dikunci dengan angka 9. Coba antum pasukan itu. Allah berfirman, kami yang menurunkan, kami yang menjaganya. Wa innahu lahuda wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pedoman sekaligus rahmat bagi orang-orang beriman. Lahuda wa rahmatul lil mu'minin. Jangan satu bilang lil, antum sambung alamin. Mu'minin, petunjuk kepada orang beriman. Dari situlah sejarahnya. Apa yang Isa ucapkan di ayunan itu masih ada dalam Al-Quran. Yang saya baca pertama tadi Maryam ayat 30 sampai 35. Yang kedua saya bacakan As-Saff ayat yang ke-6. Ada. Kok bisa-bisanya Nabi Muhammad jaraknya beda dengan Nabi Isa begitu jauh? Misi Injil itu apa? Ya tadi misinya meluruskan jalan hidup Bani Israel. Dan kemudian memberitahukan, setelah nanti aku pergi, kata Isa, aku terangkat, akan ada seorang Rasul yang bernama Ahmad. Mimbadismuhu Ahmad. Tapi karena Yahudi ini kepala batu, dia jawab dalam Al-Quran bahwa ini katanya adalah sihir yang nyata. Begitu 600 tahun disampaikan oleh Nabi Isa. Sekarang timbul pertanyaan kepada jamaah. Waktu Al-Quran ini disampaikan dan sampai sekarang masih tertulis, apakah pada waktu itu Al-Quran sudah turun atau belum ketika Nabi Isa? Siapa bilang belum? Al-Quran sudah turun, tetapi Nabi Muhammad belum datang. Atau Bapak Ibu mau bantah sama saya? Sudah Ustaz, Nabi Muhammad sudah datang. Waktu itu ketemu di warung makan Takanajuo. Lalu Nabi Muhammad jumpa di warung makan Padang Pariaman. Muhammad bilang kepada Isa, apa mat? Nanti kalau antum datang tolong beritahukan saya. Jarak waktu yang begitu jauh, rentang waktu yang begitu jauh, mana mungkin memori manusia ini paling kuat 20 tahun. Saya pergi ke Gorontalo, ceramah di Gorontalo, ketemu teman saya, anggota DPR. Dia bilang, lupa antum dulu masih kecil, Ustaz. Memang dia Muslim dari kecil, orang Gorontalo. Saya bilang, lupa saya.
Apa? Waktu mandi di kali 22 tahun lalu, kau kurang ajar sekali Ustadz. Kurang ajar apa? Kau bawa lari kita punya celana dengan sepatu. Memang saya nakal sekali kampung. Kalau nakal butuh Makala itu betul memang. Saya bawa lari celananya, sepatunya. Pulang sekolah kami bukan pulang ke rumah, mandi di kali dulu. Nah jadi saya tunggu teman-teman mandi, saya keluar dari air, ambil sepatunya, celananya, saya bawa lari pulang. Baru saya hambur di aspal. Jadi dia lari begini-gini. Rupanya dia masih ingat, saya sudah lupa. Sekarang tanya kepada orang-orang kafir ini. Kisah tentang Isa yang begini sistematis, kontekstualis, dan rasional. Siapa yang memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara jarak waktunya adalah 576 tahun. Tidak ada teori di dunia sesempurna teori Al-Quran. Profesor membangun disertasi doktoral, program doktoral membangun disertasi, tetap saja terjadi pergeseran nilai logika di masyarakat ketika usia sejarah itu selalu berjalan. Tapi Al-Quran itu nggak pernah bergeser. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah bergeser. Ini Bible Kristen hampir tiap hari. Makanya ini saya baca. Bukan saya yang bilang ya. Ada beberapa komentar, saya hanya mengatakan palsu dan tidak benar. Lalu para profesor mereka mengomentarinya. Ini bukan profesor Islam, profesor Kristen yang mengomentarinya. Dan mereka pendeta-pendeta yang bergelar profesor. Ini mereka diantaranya ialah, sebentar. Saya sebenarnya tidak mau suka baca ini, tapi biar saya baca. Supaya itu Esra cari referensi. Kayaknya pendeta kurang berbobot itu, karena bahasanya tidak ilmiah kalau dia komentar itu. Tidak ada bahasa ilmiah yang keluar dari mulutnya. Siapa yang punya kacamata? Coba saya pinjam. Lupa saya baca pakai kacamata. Nah ini. Pinjam ya Pak Haji. Menurut kitab Kristen tahun 1928 dan 2001 menerangkan bahwa dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 26 disebutkan jumlah kandang Nabi Sulaiman 40.000 kandang. Tapi Bible terjemahan baru tahun 1991 kitab 1 Raja 4 ayat yang sama, jumlah kandang Sulaiman 4.000. Di mana nih 3.999 kandang ini? Ada banyak ada banyak ribuan ayat ini palsu. Allahu Akbar. Ini yang sampai saya masuk Islam. Jadi bukan orang Islam yang panggil saya sudah tahu ini bohong, makanya saya masuk Islam. Harusnya jangan marah ke saya, marahlah kepada kitab ini, kan begitu. Saya jangan dimusuhi dong, tidak boleh. Saya yang menyatakan, justru bersyukur kalian, akibat saya inilah kalian jadi tahu palsu. Betul apa betul? Jadi kalau mau marah sama saya sudahlah. Ini saya tambahkan lagi. Roma 16, ini Paul punya surat ini. Dari ayat 23 langsung melompat ayat 25. 24 nggak ada juga. Nah, kodenya bagaimana? Yang sekarang sudah ada. Kodenya di dalam Bible sekarang ada tanda tutup buka kurung kerawal. Nah, kalau ada tanda tutup buka kurung kerawal, yang tadinya itu tidak ada ayatnya. Ya sekosong lah. Terus saya buka di Al-Quran. Apakah Al-Quran tahu? Ada dalam surat Tagabun. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Luar biasa, Masya Allah. Ini Al-Quran tahu saya berbohong. Sudahlah, percuma kalian. Aduh. Lebih baik jangan, kasihan. Carilah mualaf lain kalian lawan. Aduh. Jangan kalau ini kelas berat ini. Iya, orang Islam kalau sudah ngomong begini jangan. Ada bukti, ada fakta. Kau mau lapor polisi juga bukti ini silakan. Nanti bukti inilah polisi yang Kristen masuk Islam. Kan sudah ada contoh Kapolda Bali.
Pak Beni Mokalu, Irjen Pol, bukan Kopral, Irjen. Kalau Kopral nggak usah lah, kalau Kopral. Yang masuk Islam itu justru orang-orang yang cerdas. Sini ada komentar beberapa profesor, sulit saya cari ini, musi apa namanya, kacamata dari rumah. Dan saya tetap baca ini. Nah, sekarang komentar bukan orang Islam, ahli teologi, Profesor Dr. Van Niftrik dan Dr. B.J. Bolan. Apa dia ungkapkan? Kita tidak usah malu-malu bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab, Bible. Kehilafan angka-angka perhitungan tahun dan fakta, dan tidak perlu kita pertanggungkan kekhilafan itu pada caranya. Isi kitab telah disampaikan kepada kita sehingga kita akan dapat berkata, dalam naskah aslinya tentu tidak terdapat kesalahan. Tapi kesalahan itu barulah kemudian terjadi dalam turunan naskah itu. Lihat dogmatika masa kini, Badan Perpustakaan Kristen BPK Jakarta, 1967 halaman 298. Kemudian Dr. Sudarmo, orang Jawa ini, dengan pandangan bahwa kitab suci hanya catatan dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam kitab suci mungkin sekali ada kesalahan oleh karena kitab suci dengan bentuk sekarang masih dapat dirubah. Betul nggak saya bilang? Jadi jangan marah sama saya. Panggil nih orang-orang ini dan periksa betul kalian yang ngomong ini. Nah, lihat Ikhtisar Dogmatika Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1965 halaman 47. Kemudian MH Finlay. Sungguh pun demikian, kita mengakui ada kemungkinan bahwa pada zaman dulu ketika penyalinan buku-buku dilakukan dengan tulisan tangan, ada kesalahan yang tidak disengaja. Lihat tanya jawab mengenal iman Kristen Yayasan Kalam Bandung halaman 13. Saya cuma mau tanya satu kalau jadi debat. Di mana naskah asli Injil? Tolong Profesor Kristen dan Islam buktikan sama saya di mana naskah asli Injil yang berbahasa Isa. Tanya juga, waktu Nabi Isa datang ke dunia, bahasa apa yang dia pakai? Karena sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan bahasanya Nabi Isa. Ibu bapak mau tahu apa ya bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa? Itu negeri yang sekarang perang itu, Suriah. Bahasa yang dipakai Isa adalah bahasa yang dipakai Ibrahim, bahasa Aram, karena mereka orang Aramik. Bahasa yang dipakai Aramik. Atau apa sekarang itu? Aramik ada enggak? Itulah yang kita pakai, bahasa Arab. Dimodernkan menjadi bahasa Arab. Makanya di Bible terjemahan Bodek, Bible yang dulu, kalau Minggu dia sebut Ahad. Yesus berjumpa murid-muridnya mengucapkan Assalamualaikum, bukan Shalom. Shalom katanya. Shalom. Tidak ada. Yang betul Assalamualaikum. Ada dalam Bible itu. Bahkan insya Allah banyak kata-kata Islam dalam Bible terjemahan lama lalu dirubah. Begitu. Datang Nabi Muhammad SAW, Rasul bawa risalah ini di tengah Bani Israel. Mereka tolak. Tapi Rasul pada umur 8 tahun sudah dikenal oleh pendeta Bukhairah waktu pamannya membawa dia di Syam, Yerusalem. Melihat itu Rasulullah langsung dikatakan oleh Bukhairah, ini anakmu, ponakanmu? Ya, saya tahu namanya, kata Bukhairah. Namanya Ahmad. Kau tahu dari mana? Dalam penggenapan Taurat dan Injil. Jadi bukan Nabi Muhammad maunya datang sebagai Nabi, takdirnya sudah ada ratusan ribu tahun sebelum beliau datang. Apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan? Tuliskan semua opini kalian di kolom komen, dan saya akan memberikan like kepada semua komen yang kalian berikan. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.